Assalamualaikum saudara-saudara peserta mata kuliah rangkaian listrik. Baiklah, untuk materi yang pertama ini saya akan berikan materi yang berkaitan dengan hukum, ya, yaitu ada dua, hukum Ohm dan Kirchhoff. Akan kita uh, mulai dengan hukum Ohm. Jadi kalau kita lihat dari hukum Ohm ini dikatakan bahwa besarnya arus listrik berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan tekanan penggantarnya. Ya. Jadi I sama dengan V dibagi dengan R. Jadi yang perlu saudara ketahui di sini adalah kalau membacanya itu adalah jumlah arus yang mengalir pada suatu rangkaian yang tertutup, ya. Jadi rangkaian itu ada yang close circuit dan open circuit. Jadi kalau terbuka ya tidak bisa mengalir arusnya, tapi kalau dia tertutup ya itu bisa mengalir. Di mana satuan daripada arusnya adalah ampere, V-nya adalah tegangan volt dan tahanannya itu adalah ohm, ya. Itu hukum ohmnya. Di mana dalam hukum ohm nanti akan kita bicarakan masalah konfigurasi daripada tahanan. Jadi ini ada tahanan seri R1, R2, dan R3, ya, sampai ke Rn tentunya, ya. Jadi ini adalah untuk memberikan contoh saja. Jadi seri itu tidak seperti nanti dikira bahwa seri itu hanya R1, R2, R3 rangkaian aja, tapi bisa dibuat seri yang sampai ke R yang N. Ya. Ya, jadi di sini untuk hubungan seri, ya, itu rumusnya R total sama dengan R1 plus R2 plus R3. R total itu adalah jumlah R keseluruhan dalam rangkaian ini atau R pengganti itu adalah R1 plus R2 plus R3. Nah, ini adalah untuk umumnya, R totalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa fungsi daripada R1, R2, R3 di sini adalah sebagai pembagi tegangan. Ya. Pembagi tegangan berapa besarnya? Besarnya adalah tergantung daripada besar masing-masing R itu sendiri. Besarnya dari R1, R2, dan R3. Ya. Jadi R1, R2, R3 itu adalah merupakan drop tegangan. Maka kalau secara matematis di sini pada persamaan itu bahwa besarnya V sama dengan V1 plus V2 plus V3, ya, di mana V-nya sama dengan I R, V1 I kalikan R1, V2 I kalikan R2, V3 adalah I kalikan R3. Jadi untuk seri ini adalah besarnya arus yang mengalir sama, kemudian besarnya tegangan pada masing-masing R tergantung daripada besarnya R itu sendiri, ya. Jadi kalau V1 sama dengan V1 plus V2 plus 3, kita masukkan bersamanya I1 R1, I kalikan R2 plus I kalikan R3 plus I kalikan R3 plus R2, ya, maka R totalnya sama dengan R1 plus R2 plus R3. Jadi ini adalah rumus daripada rumus seri. Secara matematis sudah kita berikan dari mana asal daripada RT atau tekanan total itu. Ya, jadi ini adalah hubungan seri, ya. Arus mengalir sama pada masing-masing R dan drop tegangan pada masing-masing R besarnya tergantung daripada besaran R itu sendiri. Nah, ini R1, RT sama dengan R1. Kemudian untuk tahanan yang paralel, ya. Jadi ada R1, R2, R3 yang dihubung paralel sama ke Rn, ya, tentunya. Ya, di sini bisa kita ambil kesimpulan dulu bahwa besarnya tegangan pada masing-masing R itu adalah sama besar dengan sumber, ya. Kemudian besarnya arus yang mengalir pada masing-masing R itu tergantung daripada besarnya R itu sendiri. Ya, maka dikatakan di sini kalau kita menghitung besarnya R total itu sama dengan seper RT sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3 sampai ke R yang ke N, ya. Maka dari itu
dari mana rumus itu? Ya, maka kita kembali ke hukum Ohm, ya, bahwa I sama dengan V dibagi dengan R. Ya. Itu, maka VR1 sama dengan VR2 sama dengan VR3 sama dengan V. Karena paralel itu tegangannya sama. Ya, dari tegangan sumber sama dengan tegangan R1 dan tegangan R2 dan tegangan R3. Maka kita lihat matematisnya di sini. Kalau I-nya adalah berbeda tergantung daripada besaran R1, R2, dan R3. Maka I harus mengalir pada R total itu sama dengan I1 plus I2 plus I3. Ya. Kemudian I-nya itu adalah V dibagi dengan R1 sama dengan V dibagi dengan R2 plus V dibagi dengan R3 plus V dibagi dengan R3, maka secara matematis akan ketemu besaran I R totalnya, seper R totalnya sama dengan R1 plus R2 plus R3 ya, sampai ke R kan ya, R angka N ya. Jadi ini adalah untuk perhitungan R total pada hubungan paralel. Jadi kesimpulan paralel ini adalah bahwa tegangan pada masing-masing R itu adalah sama dan besarnya arus yang mengalir pada masing-masing R tergantung daripada besarnya R itu sendiri. Ya, ini adalah untuk hubungan paralel. Ya, ini adalah pembagi arus, ya. Pembagi tegangan, ya, saya katakan di sini. Nah, di sini ada pembagi tegangan, ya. Tadi dikatakan bahwa R itu adalah sebagai pembagi tegangan, maka bisa dihitung dengan menggunakan pembagi tegangan ini sendiri, ya. Di sini adalah ada R1, R2, kemudian R1 adalah V1, kemudian R2-nya adalah V2, maka di sini sebagai rasio pembaginya adalah V, ya, dibagi, baginya adalah R1 dan R2. Ya. Maka kalau kita menggunakan rumus, menggunakan pembagi tegangan, maka kalau menghitung berapa besarnya V1 atau berapa besar V2, maka dapat kita hitung sesuai dengan proses matematik itu, ya. Maka besar V1 sama dengan R1 dibagi R1 kalikan R2 dikalikan dengan V. Ya. Kemudian RV2-nya itu adalah kebalikannya sama, yaitu V2-nya sama dengan R2 dibagi dengan R1 plus R2 dikalikan dengan V. Ya. Jadi tadi dalam keadaan tidak berbeban. Nah, ini adalah pembagi tegangan dengan berbeban, ya. Jadi ada beban RB-nya. Jadi ini bisa kita hitung, ya, yang berkaitan dengan arus yang mengalir pada RB itu sendiri dalam keadaan berbeban, yaitu dengan proses matematik yang ada di bawah ini, maka bisa kita hitung berapa arus yang mengalir pada beban itu. Jadi yang tadi adalah pembagi tegangan dengan tidak berbeban, dan sekarang adalah ada beban RB, sehingga nanti kita bisa menghitung V2-nya itu, misalnya kita menghitung V2-nya itu R-nya itu ada yang paralel, R2, R3 yang diperhitungkan seperti dalam perhitungan di bawah ini, sehingga kita bisa menghitung berapa arus yang mengalir pada RB itu. Ini dari untuk pembagi tegangan, ada pembagi tegangan tanpa beban atau beban kosong dan yang berbeban. Ya, ini adalah sekarang pembagi arus, ya. Jadi pembagi arus itu ada 2 R misalnya, R1, R2, kemudian berapa I1, I2, ya, pada rangkaian itu. Nah, itu kita dengan menggunakan suatu rasio daripada besaran R1, R2 sebagai pembagi arus, ya. Di mana yang dibagi itu adalah I-nya total akan terbagi lewat R1 dan lewat R2. Jadi secara matematis itu bisa dilihat di sini, ya. Jadi besarnya I1 itu sama dengan R2 per R1 plus R2 dikalikan I total. Kemudian dengan cara yang sama itu I1 sama dengan R1 per R1 plus R2 dikalikan dengan I total. Jadi
rumus pembagi tegangan itu ada satu proses matematisnya seperti dalam tulisan itu ya. Dari proses matematiknya maka akan kita dapatkan pembagi arus I1 dan I2. Jadi kalau bagi tegangan itu kalau bagi arus itu R1-nya itu adalah R-nya adalah yang pembilang R2 ya dibagi R1 plus dikalikan I ya. Tapi kalau bagi tegangan V1 yang tadi pembilangnya adalah V1 R1 ya. Jadi ada beda pada pembilang selanjutnya notasinya itu ada kan sama ya. Jadi ada beda dalam pentingan. Jadi intinya di sini bahwa dalam suatu rangkaian untuk komu ini itu yang pertama adalah berkaitan dengan konfigurasi tahanan, yaitu ada yang seri, ada yang paralel. Ya. Di mana dalam kesimpulan ini, kalau hubungan seri itu adalah arus yang mengalir sama dan besar tegangan pada masing-masing V itu tergantung daripada besarnya R itu sendiri, drop tegangannya. Kalau paralel hubungannya atau konfigurasi paralel itu adalah besarnya tegangan itu masing-masing pada R itu sama, jadi R sumber, R1, R2, R3, dan R kanan itu besarnya tegangannya sama. Tapi arus yang mengalir pada R-nya itu sendiri itu tergantung daripada besarnya R. Jadi fungsi daripada paralel adalah sebagai pembagi arus dan yang R-nya pembagi arus, kemudian yang seri fungsi daripada R-nya adalah sebagai pembagi tegangan. Ya, itu adalah yang berkaitan dengan hukum ya, pembagi arus dan pembagi tegangan fungsi daripada R-nya. Jadi kalau rangkaiannya ini konfigurasinya kompon atau seri paralel, ya dicari dulu mana yang seri dan mana yang paralel sehingga kita ingin menyederhanakan suatu rangkaiannya itu bisa dihitung dengan baik. Jadi demikian yang berkaitan dengan hukum Ohm. Nanti selanjutnya nanti akan kita bicarakan masalah soal-soalnya, bagaimana soal konfigurasi R, seri, kemudian konfigurasi paralel dan gabungan seri paralel, ya, kemudian dengan pembagi arus dan pembagi tegangan dengan perhitungan-perhitungan sesuai dengan rangkaian itu. Demikian yang berkaitan dengan materi hukum Ohm ya. Sampai ketemu minggu depan, nanti kita akan latihan dengan soal-soal. Kita tutup aja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.